Anak dan menantu terlibat narkoba. Grup Bakri masih punya utang lumpur Lapindo 1,91 triliun rupiah. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Nia Ramadhani dan Ardi Bakri menjadi sorotan publik saat ini. Pasangan suami istri ini ditangkap karena kasus penyalahgunaan narkoba. Terkait hal tersebut, soal lumpur Lapindo pun jadi sorotan publik yang diketahui adalah anak usaha grup Bakri. Putra Abu Rizal Bakri, Ardi Bakri ditangkap oleh polisi terkait kasus penyalahgunaan narkotika. Ia ditangkap bersama istrinya, Nia Ramadhani. Saya membenarkan NR dan AB ditangkap, sementara dilakukan pemeriksaan di Polres Jakarta Pusat, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus, Kamis saat ditanya tentang penangkapan Nia Ramadhani dan Ardi dikutip dari Kompas.com. Namun, Yusri belum bersedia membeberkan lebih jauh mengenai kasus itu. Nanti siang setelah zuhur saya akan konferensi pers terkait penangkapan Nia dan suaminya di sana Mapolres Jakarta Pusat, ujar Yusri. Kabar yang beredar polisi juga menyita barang bukti berupa sabu. Terkait hal ini, Yusri juga membenarkan. Namun beberapa banyak barang bukti yang disita polisi belum dapat Yusri beberkan. Ia menegaskan penjelasan lebih lengkap akan disampaikan Polres Metro Jakarta Pusat setelah memeriksa pasutri tersebut. Keluarga Bakri terkenal sebagai keluarga konglomerat termuka di Indonesia. Namun kekayaan mereka yang berlimpah itu tidak pernah bisa bersih dari dosa yang membuat banyak orang kehilangan tempat tinggal mereka. Dosa tersebut adalah bencana lumpur Lapindo. Kejadian itu terjadi pada 29 Mei 2006, 16 tahun yang lalu. Saat itu, lumpur panas dari tanah wilayah Jawa Timur menyembur, buah dari aktivitas di sumur Banjar Panji 1 Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Aktivitas tersebut merupakan aktivitas pengeboran gas milik PT Lapindo Brantas. Namun apes, bukannya gas yang didapat malah justru yang keluar semburan lumpur panas yang menggelembarkan ribuan hektar wilayah pemukiman warga. Mengutip arsip harian Kompas 30 Mei 2006, lumpur bersuhu 60 derajat Celcius disertai gas itu menyembur sejak subuh pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di areal persawahan desa. Gas yang ikut keluar sangat beracun sampai 2 warga dilaporkan keracunan akibat menghirup gas yang akhirnya ketahuan mengandung hidrogen sulfida. Saat itu, sekolah di desa itu sampai diliburkan 2 hari akibat kejadian tersebut. Sampai sekarang, penyebab semburan lumpur itu masih misterius. Demikian pula dengan dana utang Lapindo yang terus ditagih pemerintah senilai 1,91 triliun rupiah. Dilansir dari Kompas.com, April lalu, Kemenku terus-terusan menagih utang anak usaha Lapindo Brantas INC PT Minarak Lapindo. Mereka merupakan perusahaan yang bertanggung jawab yang merupakan perusahaan milik keluarga Bakri. Sampai saat ini, utang Lapindo masih belum terbayar. Saat itu, utang Bakri kepada pemerintah masih 773,8 miliar rupiah. Pemerintah menalangi pembayaran utang Lapindo kepada warga yang kehilangan tempat tinggalnya dengan melunasi pembelian tanah dan bangunan warga korban luapan lumpur Lapindo Sidoarjo. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Rional Silaban menyampaikan, pemerintah sejatinya meminta perusahaan konglomerasi Bakri itu melunasi utangnya. Lapindo masih kita teliti. Pada dasarnya, apa yang ada di catatan pemerintah itu yang akan kita tagihkan, kata Ronald dalam bincang bareng di JKN secara virtual Jumat 30 April 2021. Hasil audit BPK tahun 2019 menunjukkan total utang Lapindo Brantas dan Minarak Lapindo kepada pemerintah sendiri mencapai 1,91 triliun. Perinciannya antara lain, utang pokok 773,38 miliar rupiah, bunga 163,95 miliar rupiah, dan denda 981,42 miliar rupiah. Pembayaran baru dilakukan sekali yaitu pada Desember 2018 senilai 5 miliar saja. Pemerintah menghendaki pembayaran tunai tapi tidak menolak jika dilakukan pembayaran dengan aset. Mantan Dirjen Kekayaan Negara Issa Rahmatawarta mengatakan pemerintah akan melakukan perhitungan valuasi dari aset ditawarkan jika mereka memilih membayar utang dengan penyerahan aset.
Menurut Isa, pihak Lapindo menawarkan aset pada wilayah yang terdampak kebocoran lumpur. Itu akan kami lihat, kami valuasi dan sebagainya. Nanti kalau memang nilainya ada, cukup, nggak ada masalah kami ambil juga. Kalau tidak mencukupi, menghendaki cara lain, sambungnya.